Di bagian yang merah-merah ini ya, ini adalah orang-orang yang sedang menjual Bitcoin mereka. Oke, sesuai dengan judul ya, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan aplikasi toko kripto secara retail ya. Nah, tentu video ini itu sangat dibutuhkan sama teman-teman yang saat ini itu baru aja daftar ya di aplikasi toko kripto, kemudian mereka bingung ya bagaimana cara menggunakan aplikasi ini secara detail. Nah, pada video kali ini kita akan bahas ya teman-teman bagaimana cara menggunakan aplikasi toko kripto ini secara detail. Jadi pastikan teman-teman tonton video ini sampai akhir ya, supaya dalam beberapa menit ke depan teman-teman udah bisa menguasai ya bagaimana cara menggunakan aplikasi toko kripto ini. Nah, saat ini saya udah ada di halaman beranda dari aplikasi toko kriptonya ya. Dan seperti yang teman-teman lihat di bagian bawah sini itu ada 5 menu utama dari aplikasi toko kripto ini ya. Ada menu beranda, ada menu pasar, menu perdagangan, menu instan, dan juga menu dompet. Ya, kita akan jelaskan satu persatu ya teman-teman. Nah, kita mulai terlebih dahulu dari menu beranda ya teman-teman. Nah, di bagian menu beranda ya, saat ini itu di bagian paling atasnya itu ada logonya ya, yaitu logo toko kriptonya. Kemudian di bagian sini ya yang ada logo orang dengar earphone. Nah, ini adalah live chat ya teman-teman, ataupun bantuan dari toko kriptonya. Kalau misalnya teman-teman itu butuh arahan ya, ataupun butuh tutorial. Nah, misalnya kayak bagaimana cara menggunakan aplikasi toko kriptonya ya, bagaimana cara melakukan KYC, bagaimana cara melakukan setoran, cara melakukan perdagangan, cara melakukan penarikan ya, dan sebagainya. Nah, ini adalah menu bantuan ya teman-teman. Kemudian di bagian sampingnya lagi ada menu pencarian. Nah, ini teman-teman bisa mencari kira-kira cryptocurrency apa yang sedang kalian butuhkan. Ya, katakanlah teman-teman itu mau cari koin Shiba nih. Ya, kalian tinggal ketik aja di sini Shiba. Nah, kemudian kalian tinggal pilih ya. Nah, kemudian kalian tinggal tekan koin Shiba kalian ya. Maka nanti akan langsung diarahkan ke halaman charting seperti ini ya. Jadi itu kayak menu jalan pintas ya teman-teman. Nah, untuk menu scan ini ya, kalau saya pribadi itu belum terlalu berguna untuk saya ya, karena memang saya jarang menggunakan menu scan ini. Kemudian di sampingnya itu ada menu announcement ya, ataupun menu pengumuman. Kalau misalnya teman-teman klik ya, di sini itu ada beberapa pengumuman, misalnya kayak Gain Alert ya, DCR naik hingga 44% ya. Jadi di menu pemberitahuan ini nanti kita akan diberitahu oleh toko kripto bahwasannya ada koin yang sedang naik ya, ataupun ada koin yang sedang turun, ataupun misalnya kayak gini ya, ada yang mencoba untuk login ke akun kita dan sebagainya ya. Intinya semua pemberitahuan itu ada di bagian menu pemberitahuan ini. Kemudian di bagian paling kanan atas ini adalah halaman ataupun menu profil ya. Kalau kita klik, nah ini seperti menu profil biasa ya. Jadi di sini itu teman-teman bisa verifikasi akun kalian, kemudian bisa mengamankan akun kalian dengan 2 faktor autentikasi ya. Kemudian ada juga menu pengaturan, menu referral, menu claim voucher ya, menu reward ya, dan sebagainya ya. Intinya ini tentang profil kalian masing-masing. Kemudian di bawahnya ini ada banner-banner ya, ataupun penawaran-penawaran dari toko kripto untuk Creo token. Jadi di bagian banner ini teman-teman bisa melihat beberapa hal-hal trending yang ada di toko kripto ya. Misalnya kayak deposit via Permata Virtual Account, itu teman-teman dapat cashback 10.000. Kemudian lagi di sini ya, fitur mudah pemula ya, pro trader makin sukses, anti ketinggalan harga ya, ataupun menu instan. Menunya itu yang di sini ya teman-teman, yang di bagian nomor 4, yang di bagian paling bawah ini. Nah, ini itu kayak menu baru dari toko kripto untuk mobilitas para tradernya ya, supaya nggak ketinggalan harga yang menarik ya. Kemudian beberapa penawaran lainnya ya, kalian bisa lihat sendiri di bagian menu promo ini. Nah, kemudian di bawahnya ini itu kayak beberapa penawaran juga sih sebenarnya ya, misalnya kayak VIP member, trading fee TKO ya, token-token yang listing ya, partnership, dan sebagainya. Ini juga bisa teman-teman gali lebih dalam ya tentang toko kripto ini ya. Kemudian di bawahnya ini itu ada beberapa, ataupun bisa dibilang 3 token penting ya yang muncul di halaman utama
dari toko kripto ini kayak TKO, Bitcoin, dan juga BNB. Jadi 3 koin ini merupakan 3 koin paling penting menurut TKO ya, ataupun toko kripto. Nah, kenapa TKO masuk ya? Karena memang ini koin mereka ya, ataupun koin utama mereka. Nah, kenapa BNB IDR ini masuk? Ya karena memang mereka ini kan satu perusahaan dengan Binance ya, otomatis mereka juga mempromosikan koin BNB dari Binance ya teman-teman. Dan kenapa BTC IDR masuk ya, karena memang BTC ya induk dari segala cryptocurrency ya, makanya kenapa di sini yang muncul di halaman utama adalah cuman 3 cryptocurrency ini. Nah, kemudian di bawahnya juga ada menu cryptocurrency berdasarkan keuntungan ya, ataupun kerugian, ataupun pertambahan volume selama 24 jamnya. Jadi kalau misalnya kita klik di bagian untung ya, maka nanti di sini itu akan ditampilkan beberapa cryptocurrency yang paling untung selama 24 jam ini ya. Nah, sebagai contoh di sini kita bisa lihat yang pertama itu adalah PON ya. PON itu dalam 24 jam udah mengalami keuntungan 25%. Kemudian di bawahnya itu ada OM ya. OM itu 13%, CKB 11% ya, dan sebagainya. Kemudian kalau kita klik di bagian rugi ya, maka nanti di sini itu akan ditampilkan beberapa koin yang mengalami kerugian paling dalam selama 24 jam ini ya. Yang pertama itu kayak API 3 ya, itu minus 13%, JTO juga minus 12% ya. Kemudian di bawah-bawahnya lagi teman-teman bisa lihat sendiri. Ya, kemudian kalau kita klik di bagian volume 24 jam ini menunjukkan jumlah transaksi yang terjadi selama 24 jam ini ya teman-teman. Jadi transaksi paling besar itu terjadi di USDT ya, kemudian di bawahnya itu Bitcoin, BIDR, USDT, dan juga yang terakhir itu TKO. Nah, jadi teman-teman bisa menyortir ya kira-kira dalam 24 jam ini ya koin-koin mana yang paling untung ya, koin-koin mana yang paling rugi, dan juga koin-koin mana yang paling sering ditransaksikan ya. Kemudian di bawahnya ini, nah ini saya rasa nggak terlalu berpengaruh ya teman-teman. Jadi ini kayak event-event yang diadakan oleh toko kripto. Kemudian di sampingnya itu ada akademinya juga ya. Jadi teman-teman juga bisa belajar ya di aplikasi toko kripto ini mengenai cryptocurrency lebih dalam ya. Kemudian di sampingnya itu ada menu kripto juga ya. Di sini teman-teman juga bisa belajar. Lalu di sampingnya juga ada menu market news. Nah, market news ini ya kayak biasa ya, news-news yang bisa kalian gunakan supaya teman-teman itu bisa memprediksikan kira-kira kripto ini ke depannya itu bagaimana. Nah, ini adalah halaman beranda dari aplikasi toko kriptonya ya. Kemudian di sampingnya ini ada menu pasar ya teman-teman. Nah, kalau kita klik menu pasar ini, maka kita akan diarahkan ke halaman ini ya. Jadi di pasar inilah teman-teman bisa menyortir ya kira-kira koin apa yang ingin kalian tradingkan ya. Katakanlah, nah di sini itu ada 2 yang udah saya favoritkan ya, yaitu stable coin ya, USDT dan juga ADA. Nah, kemudian kalau kita klik di bagian fiat, nah maka di sini itu akan muncul beberapa koin fiat ya, misalnya IDR, kemudian BIDR ya, USDT, TUSD ya, USDC, IDRT ya, dan juga DAI ya. Jadi di sini itu ada sekitar 8 atau 7 fiat ya. Kemudian di sampingnya itu juga ada ETF ya, BTC down ya, ETF down, Ethereum down ya, ETH up ya, BTC up ya, dan sebagainya. Kemudian sampingnya ini adalah BNB ya. Jadi kalau kita klik di bagian BNB ini, maka di sini itu hanya memunculkan pasangan jual beli untuk BNB-nya ya. Misalnya kayak Solana BNB ya, kemudian Manta BNB ya, Sui BNB. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin melakukan pembelian terhadap koin-koin ini ya, XRP, TRX, maka teman-teman itu nggak perlu membeli ataupun mengubah uang kalian ke USDT terlebih dahulu ya. Kalian bisa langsung melakukan perdagangan. Kalau misalnya teman-teman itu punya BNB ya, kalian bisa langsung jual BNB kalian dan membeli koin-koin yang ada di sini. Kemudian BTC, nah seperti yang BNB tadi ya, berarti kalian nggak perlu menjual BTC kalian ke USDT, kalian bisa langsung jual beli dengan koin-koin yang ada di sini ya. Begitu juga dengan altcoin ya teman-teman. Kemudian yang terakhir di sini ada alts ya. Kalau alts ini berarti untuk 4 koin ini ya teman-teman, yaitu ETH ya, TRX, XRP, dan juga Doge. Nah, itu adalah di bagian menu pasar ini ya. Kemudian kalau misalnya kita pilih salah satu pasar ya, katakanlah di sini kita pilih koin ADA nih ya, kita klik koin ADA-nya. Nah, setelah kita klik ya, maka kita langsung akan diarahkan ke halaman
chartingnya seperti ini ya. Jadi di sini itu ada beberapa menu ya teman-teman. Misalnya kayak volume 24 jamnya ya, kemudian harga tertinggi yang pernah diraih ada, kemudian harga terendahnya, kemudian kita juga bisa mengatur time frame-nya ya, misalnya 15 menit ya. Nanti akan chartingnya itu menampilkan candle selama 15 menit, kemudian kalau kita ubah menjadi 1 jam, maka nanti candlenya itu akan mereferensikan waktu selama 1 jam sebelumnya, kemudian kalau kita klik 4 jam, maka ya satu candle ini itu merepresentasikan waktu selama 4 jam. Kalau kita klik 1 hari, maka satu candle ini itu merepresentasikan waktu selama 1 hari. Nah, seperti itu ya teman-teman cara bacanya. Nah, itu sedikit gambaran ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman itu udah klik tadi koin adanya, kemudian kalian akan diarahkan ke halaman charting seperti ini ya. Tapi kalau saya pribadi ya, kalau untuk analisa-analisa itu saya jarang menggunakan aplikasi seperti ini ya. Saya biasanya itu langsung ke TradingView di PC ataupun di laptop saya. Jadi saya lebih gampang melihat ataupun menganalisa market ya teman-teman. Jadi memang charting yang ada di HP ini jarang banget saya gunakan. Kemudian sedikit informasi juga ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu tertarik dengan salah satu koin ya, dan kalian ingin membuat koin tersebut itu muncul di halaman favorit seperti ini, kalian tinggal klik aja misalnya koin apa ya. Di sini saya contohkan misalnya kita katakanlah koin Shiba lah ya. Nah, koin Shiba USDT ini kita klik. Nah, kemudian supaya dia muncul di halaman favorit, teman-teman tinggal klik icon bintang ini ya. Seperti ini. Setelah teman-teman udah tambahkan icon bintangnya ya, maka nanti kalau kita kembali ke halaman favorit, nah muncul ya teman-teman koin Shiba yang barusan kita tambahkan tadi ya. Jadi fungsi dari menu favorit ini itu untuk memudahkan kita melihat koin-koin yang udah kita favoritkan, pergerakan harganya itu bagaimana ya. Misalnya kayak Shiba ini saat ini sedang minus 2% nih. Harganya saat ini itu di 0,1 rupiah. Jadi ini bisa memudahkan kalian untuk mempertimbangkan apakah kalian mau hold koinnya ya, ataupun kalian mau jual dan sebagainya. Nah, itu adalah menu kedua ya. Menu ketiga adalah menu perdagangan. Nah, menu perdagangan ini itu sebenarnya menu lanjutan dari menu pasar tadi ya. Jadi, kalau misalnya kita klik di bagian kiri atas ini ya, BTC IDR ini. Nah, di sini itu teman-teman bisa tentukan ya, kira-kira kalian itu mau mendagangkan apa ya. Katakanlah di sini kita mau memperdagangkan Bitcoin IDR. Di bagian yang merah-merah ini ya, ini adalah orang-orang yang sedang menjual Bitcoin mereka. Ya, jadi cara melihatnya seperti itu ya teman-teman. Di sini itu nggak dinampakkan orangnya ya, tapi jumlah Bitcoin yang sedang dijualnya. Ya, misalnya bagian paling bawah yang merah ini ya, ada yang menjual Bitcoin itu 699.899.999 rupiah ya. Di harga itu, total Bitcoin yang dijual di harga itu adalah 0,00242 Bitcoin. Nah, itu untuk harga orang yang sedang menjual Bitcoin ya. Kemudian di bawahnya ini yang warna-warna hijau ini adalah orang yang sedang ingin membeli Bitcoin ya. Seperti yang saya bilang tadi, bukan orangnya ya, tapi kuantiti Bitcoinnya ya. Sebagai contoh, ini yang paling bawah yang warna hijau ini, ada yang sedang ingin membeli Bitcoin itu dengan harga yang cukup murah ya, yaitu 665 juta ya, dan total Bitcoin yang ingin dibeli adalah sekitar 0,02556. Nah, apa fungsi dari merah dan biru ini ya, ataupun merah dan hijau ini? Fungsinya adalah kita bisa melakukan pending pembelian ya, dengan mendapatkan harga yang kita inginkan ya. Katakanlah kita ingin mendapatkan harga yang lebih murah daripada harga Bitcoin yang dijual saat ini, maka kita bisa ikut antrian ya dengan mengikuti harga-harga beli yang ada di warna hijau ini ya. Katakanlah kita ingin beli di harga 665.555.555 rupiah. Nah, kita tinggal klik aja ya di bagian harganya ini. Nah, maka di bagian sini ya kita akan ikut order dengan harga yang jauh lebih murah. Ataupun kalau misalnya teman-teman itu punya Bitcoinnya ya, dan kalian mau jual Bitcoin kalian ya, kalian tinggal ikut aja ataupun jual aja dengan harga yang jauh lebih mahal ya, ataupun harga yang ada di merah-merah ini. Misalkan harga saat ini itu Bitcoinnya 669 juta nih. Nah, kalian pengen jual di harga 671 juta. Nah, kalian tinggal klik aja di bagian harga 671 juta ini. Nah, maka di sini harga kalian itu akan mengikuti ataupun akan tersetting
menjadi 671 juta ya, sehingga ketika kalian jual harga tersebut ya, dengan harga tersebut maka otomatis kalian akan jauh lebih untung ya daripada kalian jual di harga 669 juta ya. Jadi kalian untung 2 juta tuh ya kalau misalnya kalian punya 1 Bitcoin ataupun kalian jual 1 Bitcoin. Nah, tapi kekurangan dari menjual di harga pending seperti ini adalah takutnya harga yang udah kita tetapkan itu nggak kejemput. Maksud nggak kejemput gimana? Ya, maksud nggak kejemput gini guys ya. Katakanlah kalian tuh mau jual harga Bitcoin dengan harga 671 juta nih ya. Tapi kenyataannya harga Bitcoin itu semakin turun ya. Kalau harganya itu semakin turun ya, maka nanti akan ada penyesuaian harga ya teman-teman. Sehingga harganya itu juga akan semakin diturunkan ya. Jadinya kalau misalnya kalian itu menjual di harga 671 juta ya, itu nanti harga yang udah kalian tawarkan itu nggak kejemput ya, dan nggak ada yang beli. Itu adalah kerugian kalau misalnya teman-teman itu menjual dengan harga yang lebih mahal seperti ini ya. Tapi kalau misalnya teman-teman itu ingin menjual langsung ya di harga Bitcoinnya saat ini, kalian tinggal ubah di bagian batasan order ini ya. Kemudian kalian ganti menjadi order pasar. Nah, kalau udah teman-teman udah ganti menjadi order pasar ini ya, maka teman-teman itu menjual ya Bitcoin kalian di harga pasarnya saat ini ya. Jadi begitu kalian jual ya, katakanlah kalian jual 100% Bitcoin kalian, semua Bitcoin kalian, nah maka nanti itu langsung ada yang beli Bitcoin kalian. Nah, begitu juga misalnya kalian mau beli ini ya, kalian pengen beli Bitcoin itu di harganya saat ini ya. Begitu kalian punya misalnya 2 juta rupiah ya, kalian pengen beli 2 juta rupiah Bitcoin kalian, atau sebagai contoh di sini itu 300.000 ya saldo kita tadi, maka nanti akan langsung terbeli semua Bitcoinnya. Oke, paham ya teman-teman fungsi dari perdagangan ini? Jadi masing-masing order itu ada kelebihan dan kekurangannya ya, baik itu order pasar maupun pending order. Saya rasa udah cukup ya teman-teman untuk penjelasan tentang perdagangan ini ya. Dan kalau kalian masih punya pertanyaan, kalian bisa cantumkan aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Karena kalau kita lanjutkan lagi nanti videonya mungkin akan sangat panjang ya teman-teman. Kemudian kita lanjut aja ke menu instan ya. Jadi di menu instan ini seperti yang saya singgung di awal, Toko Kripto itu baru aja meluncurkan menu ini ya. Dan fungsi dari menu ini supaya kita itu nggak ketinggalan harga ya. Jadi fungsinya itu gini guys ya. Jadi kalau kalian ingin melakukan pembelian ya, kalian tentukan terlebih dahulu misalnya kalian itu mau beli apa nih ya. Kalian bisa mau beli koin Zilliqa nih ya. Kemudian kalian tinggal set ya berapa yang mau kalian beli, misalnya 300.000. Nah, kalian tinggal set di sini. Kemudian kalian tinggal centang ya, lalu kalian tinggal klik membeli Zilliqa. Nah, otomatis nanti koin Zilliqa kalian akan langsung masuk ke dompet kalian. Nah, itu fungsi instan ya teman-teman. Jadi ini istilahnya itu kayak mempercepat ya kalian itu membeli koin yang sedang kalian butuhkan supaya harganya itu nggak bergeser terlalu jauh. Nah, itu fungsi dari instan ini. Nah, kemudian yang terakhir itu ada menu dompet. Nah, menu dompet ini sesuai dengan namanya ya, dompet ya, itu artinya adalah koin-koin yang kita miliki saat ini ya. Jadi seperti yang teman-teman lihat saat ini itu kita punya Indonesia rupiah sebesar 300.000 ya. Kemudian Bitcoin kita itu punya sebesar 0,0000857. Kemudian kita juga punya USDT 0,090179 ya, punya juga TKO sekian ya. Kemudian di bawahnya ini kita punya 0 ya. Kita nggak punya koin sama sekali di koin-koin ini. Lalu di sini juga ada menu setoran, penarikan dan juga transfer ya. Untuk ketiga menu ini itu sebagiannya udah pernah saya jelaskan videonya ya. Saya pernah bahas bagaimana cara melakukan deposit di toko kripto melalui Dana ya. Cara membeli Bitcoin juga udah pernah saya bahas ya. Cara withdraw di toko kripto juga udah pernah saya bahas. Jadi untuk videonya ini kalian bisa cek video-video sebelumnya ya tentang setoran, penarikan ya. Yang belum saya bahas itu di bagian menu transfer ini guys ya. Jadi menu transfer ini itu fungsinya cukup terbatas ya. Kalian hanya bisa melakukan transfer dari akun toko kripto kalian ke akun Binance, karena memang mereka ini kayak anak dan induk lah ya. Makanya hanya bisa lakukan di kedua exchange ini. Kalian bisa transfer koin apapun ya. Misalnya kalian mau transfer koin XRP, nah kalian tinggal tentukan berapa koin yang mau kalian transfer ya, kemudian kalian tinggal klik konfirmasi transfer. Nah, itu adalah menu transfernya. Kemudian di bawahnya itu ada menu konversi saldo kecil ke TKO ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu punya saldo-saldo kecil seperti ini ya, misalnya kayak cuman
berapa Bitcoin ya ataupun berapa USDT. Nah, kalian tinggal checklist aja di sini ya. Kemudian setelah kalian checklist semuanya, maka nanti teman-teman itu akan mendapatkan sekitar 1,4 TKU ya. Begitu kalian konversi, maka semua saldo kecil ini itu akan menjubah menjadi TKU tadi ya, teman-teman. Kemudian di sini juga ada menu sembunyikan saldo kecil. Nah, kalau kita aktifkan menu sembunyikan saldo kecil, maka di sini itu yang terlihat hanyalah koin kita ya ataupun saldo kita yang besar ya, teman-teman. Dan selanjutnya di bagian paling atas ini itu ada menu riwayat ya, riwayat yang pernah kita lakukan. Misalnya kita pernah lakukan deposit ya, ataupun kita pernah melakukan penarikan di toko kripto. Itu akan muncul di bagian menu riwayat ini ya. Kemudian di sampingnya itu ada menu pesanan ya. Kalau misalnya kita pernah membeli koin ya dan sebagainya, maka itu akan muncul di sini ya, teman-teman, di bagian menu pesanan ini. Dan saya rasa semuanya itu udah kita jelaskan ya, teman-teman. Dan kalau masih ada yang kurang, kalian bisa tanyain aja ya pertanyaan kalian di kolom komentar. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab ya, teman-teman. Oke, demikian aja video bagaimana cara menggunakan aplikasi toko kripto ya. Semoga video ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.